Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 PPG Perjabatan Pendidikan Bahasa Indonesia Rombel A. Perkenankan kami untuk memaparkan analisis dan argumen terkait ketiga kasus yang terdapat di dalam ruang kolaborasi. Pada kasus 1, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama, tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, atau tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, berdasarkan analisis dari kelompok kami yang menjadikan peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik tanpa melihat urutan adalah karena pembiasaan. Hal ini terjadi karena penjelasan yang diberikan guru pada percobaan pertama dengan menggunakan langkah-langkah yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik secara tidak langsung telah memberikan stimulus pada peserta didik sehingga peserta didik dapat meniru dan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Teori yang digunakan dalam kasus tersebut adalah teori behavioristik, yaitu teori belajar yang difokuskan pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Hal ini disebabkan teori tersebut sesuai dengan permasalahan pada kasus 1. Jika peserta didik tidak mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, ini disebabkan guru perlu meninjau kembali apakah penerapan teori behavioristik yang digunakan sudah sesuai dengan teori tersebut. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menunjang teori behavioristik. Yang pertama, guru mampu menyusun materi dengan lengkap. Kedua, guru lebih cenderung memimpin kelas. Ketiga, guru melakukan pengulangan atau latihan materi. Dan yang terakhir, guru melakukan evaluasi secara berkala. Pada kasus yang kedua, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Peserta didik kelas 1 memasuki tahapan perkembangan anak usia 6-7 tahun, yang mana termasuk ke dalam perkembangan kognitif atau praoperasional. Pada tahapan ini, anak berpikir pada tingkat simbolik tapi masih memulai menggunakan operasi kognitifnya. Sehingga pada tahap perkembangan ini anak mulai berhitung secara sederhana. Jadi, menurut kami, Rina sebagai guru SD kelas 1 dapat berperan aktif untuk memberikan instruksi dan penjelasan yang lebih dominan dan dapat membuat simbolik angka yang diganti dengan bentuk-bentuk kognitif seperti buah yang kecil dan permen. Hal tersebut sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik pada tahap praoperasional konkret. Teori yang digunakan untuk kasus ini adalah teori behaviorisme. Teori behaviorisme merupakan teori pembelajaran yang berfokus ke pengamatan tingkah laku seseorang dalam belajar.
Teori ini sangat membantu guru dalam memahami dan menerapkan materi pelajaran kepada peserta didik agar mampu mengulangi atau berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan guru. Pemberian stimulus juga diberikan secara berulang sehingga menjadi pembiasaan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang dapat dilakukan Rina, kami rangkum sebagai berikut. Pertama, memperhatikan tahapan perkembangan usia. Yang kedua, memberikan lingkungan yang mendukung, misalnya melakukan pengelolaan kelas yang sesuai dengan usia perkembangan peserta didik. Ketiga, memahami perkembangan kognitif dengan cara menyusun materi pembelajaran sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik. Keempat, fokus pada aspek sosial emosional dengan cara memberikan peserta didik kesempatan untuk mandiri dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Dan yang kelima, menggunakan metode pembelajaran yang relevan. Pada kasus yang ketiga, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Kami setuju dengan pertimbangan dan keputusan yang dibuat Made. Dengan begitu, peserta didik akan lebih mengenal kearifan lokal yang ada di daerah dan lebih mudah memahami materi. Made memilih mengganti objek pengamatan yang sebelumnya gedung pencakar langit menjadi pengamatan terhadap pantai dan makanan khas Bali. Hal ini dilakukan karena objek tersebut dekat dengan lingkungan peserta didik, sehingga peserta didik dengan mudah memahami teks deskripsi. Sangat penting bagi seorang guru menyadari bahwa pembelajaran tidak hanya mementingkan prestasi akademik saja, tetapi juga memperhatikan identitas budaya peserta didik. Teori yang Made gunakan dalam proses pembelajaran adalah teori behaviorisme, karena teori ini mengaplikasikan pembelajaran sesuai dengan lingkungan peserta didik. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mudah-mudahan memberi manfaat dan wawasan baru kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.